Menurut Mas Budi sendiri dengan fenomena ini gitu ya, apa yang kira-kira yang bisa Mas Budi nanti lakukan mungkin ya untuk mengencourage orang-orang itu untuk tetap keep on going gitu loh, untuk supaya tetap harus berlisensi, karena Mas Budi sendiri udah merasakan manfaatnya ketika di luar berpraktek gitu ya, di luar negeri melihat arsitek-arsitek luar itu semua berlisensi gitu gimana Mas? Ya memang ada masalah mendasar ya di sini di Indonesia, terutama ekosistemnya yang lemah. Dia rate-nya makin tinggi kalau dia punya experience. Jadi kalau experience tukang batu yang ahlinya lama, dia punya kartu platinum atau emas gitu. Nah ini berhubungan dengan project. Jadi misalnya projectnya adalah yang harus hati-hati, project bangunan konservasi. Harus dilakukan oleh expert dari kayu, expert dari batu yang jelas-jelas dia punya license, punya expertise. Nah di Indonesia problemnya untuk level tukang itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa aja bisa ya? Iya. Pak Min gitu. Yang penting dia udah pernah ikut beberapa project langsung bisa mengambil project sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang kita susahnya arsitektur tuh the wrong man on the wrong place. Yang terjadi apalagi di daerah-daerah, desa-desa. Bapak tukang apa, saya tanya nih? Tukang besi, kok ngerjain kayu, makanya kayunya jelek gitu. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan ini biasanya kita kan selalu ada Mira Prihatini ya. Saat ini saya sendiri di sini. Memang ini adalah edisi special edition dalam rangka ulang tahun Ikatan Arsitek Indonesia yang ke-65. Nah, hari ini kita undang tamu spesial kita. Beliau juga seorang arsitek, juga kandidat salah satu dari calon ketua umum IAI Nasional periode 2024-2027 gitu ya. Oke, beliau adalah Mas Budi Pradono. Budi Pradono ini juga prinsipal arsitek dari studio BPA. Kayaknya semua orang udah tahu sih Mas. Jadi gua tuh harusnya nggak usah kenalin sedetail itu ya Mas ya. Mas Budi apa kabar? Baik, siap. Alhamdulillah ya. Kayaknya kita sering ketemu tuh selalu di pameran-pameran ya Mas ya. Atau di acara-acara arsitek ya. Jadi tapi kali ini aku undang tuh sebenarnya juga karena Mas Budi saat ini kan sebagai salah satu calon gitu, kandidat dari Caketum ya, Caketum IAI Nasional. Mas ceritain dong, bisa sampai ke titik ini gitu ya, menjadi calon ketua umum tuh gimana ceritanya gitu loh Mas? Iya, jadi juga sebenarnya apa ya? Suatu hari, saya waktu itu pulang dari Jepang lah, 20 hari pulang Jepang, saya ketemu Ibu Ando itu ibu angkat saya di Jepang, di Ota ya. Saya mendarat, tapi memang dalam trip itu saya selalu pegang handphone. Terus pakai satu tas koper. Nah ternyata injury gitu, jadi tangan saya sakit. Sakit karena salah pegang. Handphonenya terlalu besar, iPhone-nya harus ganti. Karena iPhone 16 baru keluar. Harus tuh ya. Harus ganti kayaknya. Nah, ternyata kedua tangan sakit. Terus ini juga full, terlalu banyak motret sama video. Jadi injury. Terus saya harus bawa ke dokter. Ya, dua-duanya, ke dokter tangan juga, ke dokter iPhone juga. Nah, ke dokter iPhone ini ternyata harus dihapus semua datanya. Karena dihapus semua, terus saya mulai data itu akan kembali otomatis ya. Tapi saya akan tanya siapa yang habis WA dalam minggu ini, siapa aja. Nah termasuk IAI, saya tanya
Ya terakhir apa? Pak, ini ada pertanyaan, apakah jadi persyaratannya terpenuhi? Persyaratan sebagai calon ketua. Ya, terus silahkan dipencet gitu. Setuju nggak gitu? Oh gitu. Ya. Terus waduh, ini gimana nih? Saya tanya-tanya. Tanya ke studio, ke kantor, ke teman-teman dekat, semua saya tanya. Ada juga yang bilang mau jadi seniman atau birokrat gitu. Waduh, ini dia. Saya udah pasti pilih seniman gitu. Iya. Kan ini ngurusin orang, ya udah deh. Pencet aja tes ombak gitu. Oh gitu. Jadi tes ombak aja. Jadi saya merasa dengan kesibukan saya yang super sibuk ini kayaknya nggak mungkin. Gitu. Terus ya udah saya pencet aja. Terus habis itu ada kampanye atau apa saya nggak ngerti. Sekarang saya suruh tanya, coba tanya panitia. Suruh kampanye atau suruh ngapain? Udah Pak, katanya suruh diem aja. Ya udah diem aja. Jadi saya nggak ada promosi marketing, nggak ada. Nggak ada lah ya. Nggak ada. Dan ternyata tiba-tiba ada 21 orang yang ikut kandidat gitu. betul. Dari 21 orang itu tiba-tiba dari 21 ini ternyata setelah digodok orang milih nama saya masuk 3 itu. Waduh. Jadi ini tidak disangka sebelumnya, namanya juga tes ombak ya. Namanya tes ombak. Ternyata ombaknya beneran gede. Nah Mas, ketika udah jadi salah satu dari 3 kandidat itu ya, kan pasti kan ini jadi serius gitu kan, artinya dari yang tadi ya udah kita tes aja, nah ternyata lolos tes gitu kan. Nah menurut Mas Budi sendiri gitu, Mas Budi bisa masuk dari 21 ke 3 itu kira-kira apa aja tuh Mas yang kriterianya? Yang bisa menyebabkan akhirnya kenapa jadi ada di sini gitu. Kira-kira apa tuh? Itu saya nggak tahu. Tapi pada intinya setelah saya lihat memang ternyata sudah ada calonnya itu salah satunya memang pemimpin yang lama. Betul. Jadi memang kalau ada sampai 21 kandidat berarti banyak sekali orang yang ingin melakukan perubahan. Oke. Itu aja. Iya. Cuman kan memang saya merasa di Indonesia sedang terjadi krisis kepemimpinan. Jadi krisis kepemimpinan leadership mulai dari setingkat RT, RW sampai pemimpin negara. Ya. Jadi saya merasa wah, ini kesempatan untuk menjadi pemimpin. Jadi tapi memang agak sulit saya merasa. Kenapa? Karena memang ini adalah pemimpin kolega, semua teman, semua arsitek, profesi yang profesional. Jadi kita seperti kalau memimpin lembaga ini, itu lembaga yang memang seperti supir bis saya pikir. Oke. Supir bis, bedanya kalau supir bis tuh ada gajinya, ini nggak ada gajinya. Oh, ketua IAI itu nggak ada gajinya ya? Nggak ada. Oh nggak ada ya, sampai sekarang. Jadi dia harus punya kesempatan untuk berkorban masalah waktu, masalah pemikiran. Nah beda super bis itu penumpangnya banyak Mas. Nah ini 38 provinsi. Kiri-kiri, yang satu kanan-kanan, belok kiri. Nah ini perlu sekali seorang pemimpin yang memang harus berkorban, punya prinsip leadership yang baik. Bagaimana profesi ini bisa dibawa ke tempat posisinya yang lebih baik. Jadi di situ saya mulai berarti kalau memang ini jalannya berarti ini ditunjuk oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Karena sekarang pun saya paling kecil, jadi saya kuda hitam. Jadi sebenarnya jadi karena ada pilkada juga, jadi sebenarnya Indonesia sedang mengalami satu proses pemilihan pemimpin daerah, semuanya sedang bertarung dan semua harus menunjukkan, menawarkan program. Saya merasa penting sekali sebagai pemimpin untuk berkorban, berkorban masalah waktu, masalah pemikiran, ya kan, energinya. Coba kalau 38 provinsi harus diterbangin semua satu-satu, waduh.
Tapi ya dari semua kandidat yang ada sekarang ya Mas ya, mungkin ini kenapa, kalau ini dari analisaku aja ya, mungkin bisa salah bisa enggak, tapi paling tidak Mas Budi adalah salah satu kandidat yang cukup dikenal oleh asosiasi, baik mereka yang aktif di organisasi maupun yang tidak aktif di organisasi, tapi mereka juga bagian dari IHI. Mungkin itu juga yang salah satunya menurutku Mas Budi bisa sampai ke titik ini itu gitu ya, nggak kampanye, nggak apa, tiba-tiba masuk jadi 3 besar gitu ya Mas ya. Artinya tadi Mas Budi membayangkan bahwa menjadi ketua IAI ini ibaratnya adalah memimpin kolega dalam tadi ya satu rombongan bus gitu ya, untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Nah mungkin boleh di-share Mas, menurut Mas Budi sendiri gitu ya, tempat yang lebih baik buat ya tadi ketika Mas Budi akan mengantarkan mereka gitu, itu kemana sih Mas? Ke tempat baik yang seperti apa sih mungkin yang ada dalam bayangan Mas Budi gitu? Iya, jadi sebenarnya saya sendiri sekarang ini waktu untuk mendengarkan. Oke. Jadi mendengarkan masalahnya itu apa saja ya. Ternyata di setiap daerah, di setiap tempat masalahnya berbeda. Di tingkat nasional juga beda. Gitu jadi ya? memang profesi ini unik sebagai arsitek, karena kita berhubungan dengan klien, di mana dia akan membiayai karya kita, tapi di sisi yang lain kita juga harus berhubungan dengan pemerintah yang mengeluarkan izin, dan pemerintah juga punya role. Di setiap tempat ada area hijau, di setiap tempat ada area tertentu ya. Area hijau itu area yang tidak boleh terbangun. Yeah. Sementara ada klien yang beli area hijau minta dibangun gitu. Nah, jadi posisinya kejepit banget gak sih? Posisinya kejepit. Nah, profesi ini ya. Iya, profesi yang memang sebenarnya karena beda sama seniman. Seniman tuh bebas berkarya. Dia nggak ada aturan, nggak ya? ada, bebas. Tapi kalau kita ada fungsi, ya, kenyamanan, ya, keindahan, di mana setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri tentang masalah keindahan. Itu baru masalah keindahan. Ya. Nah, jadi kalau dibawa kemana sebenarnya, ya yang lebih baik. Jadi misalnya ada beberapa hal yang saya ambil contohnya di luar ya, karena saya punya pengalaman bekerja di luar negeri kan, di berbagai negara. Jadi salah satunya yang sedang diperjuangkan itu adalah bagaimana bangunan publik itu harus dikompetisikan misalnya. Salah satunya. Okay. Nah, jadi supaya dikompetisikan, jadi merubah konsep desain oriented. Saya ingin desain oriented. Jadi berorientasi ke kenyamanan, ke desain, bukan ke nilai proyeknya. Jadi kalau kita berperang untuk mencari nilai proyeknya bahaya, karena itu angka, dan angka itu sangat relatif ya. Satu hal dan lain hal. Jadi kalau kita rebutan rotinya di situ ya nggak bagus. Jadi kita harus, karena budget juga relatif. Jadi memang itu salah satunya, di lain pihak banyak hal, tapi salah satunya adalah itu. Jadi kalau ruang publik kita bagus, berarti semua orang bisa menikmati. Kita bisa ngambil contoh kasus ya, zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, itu ada arsitek kota yang ditunjuk mendampingin governor, mendampingin gubernur, mendampingin pemimpin. Jadi sosok arsitek itu sosok yang memang penting, karena dia menyiapkan satu konsep. Contohnya Karsten, bagaimana dia ditunjuk untuk membuat perencanaan kota Semarang. Jadi harus ada approval dia. Jadi bagaimana alun-alun itu disiapkan. Semuanya diatur oleh arsitek yang mendampingin pemerintah, mendampingin pemimpin satu daerah. Jadi makanya kemarin Pak Jokowi sempat memberitahu kepada seluruh pemimpin daerah, mau bupati, mau wali kota, mau gubernur,
harus didampingi arsitek, itu benar. Iya, iya. Supaya terjaga Iya, iya. keindahannya. Betul. Berarti tadi kalau misalnya ruang publik harus disayembarakan gitu ya Mas ya. Untuk saat ini belum semua ruang publik disayembarakan atau penunjukan doang atau bagaimana Mas? Untuk ruang-ruang publik yang tadi Mas Budi mention ya gitu ya, bahwa seharusnya sih didesain dengan arsitek gitu ya. Ya. Dan mendampingi gitu. Di daerah belum seperti itu Mas atau begitu? Ada beberapa daerah yang maju ya cara berpikirnya itu udah mulai menggunakan arsitek. Contoh Banyuwangi. Ya. Jadi dia alun-alunnya dia udah panggil arsitek untuk merancang kotanya. Iya. Terus ada juga mungkin mana ya, Majalengka atau di daerah-daerah kecil ya Jawa Barat ya memang. Tapi kalau di luar kan misalnya di Perancis itu saya seneng banget ya. Di Perancis itu setiap titik itu dikompetisikan, lalu setelah pemenangnya ada, dia membuat poster raksasa untuk orang mengajukan keberatan. Oh, jadi disosialisasikan. Disosialisasikan, iya. Selama beberapa bulan, 3 bulan, kalau nggak ada yang komplain, berarti dijalankan. Ya. Dan itu menurut saya bagus banget. Tapi memang saya senang ya antara ya Belanda, Prancis, saya senang sekali ya. Prancis terutama itu karena dia mendesain kotanya itu berbasis garden. Jadi mengkoneksikan garden. Jadi gardennya dirancang macam-macam. Parknya itu oleh arsitek ini, abad sekian oleh arsitek ini. Mereka belum membuat desain gardennya luar biasa. Setelah itu dikoneksikan lewat avenue, lewat jalan, lewat pedestrian, disambung-sambung gitu. Ya. Itu metodenya wah bagus sekali. Ya, berarti artinya kalau Mas Budi melihat ini bahwa ini kan akan ke regulasi ya Mas ya, bahwa setiap daerah harus didesain dengan arsitek dampingin gitu. Yeah. Berarti ada program dari Mas Budi yang mungkin nanti ke depannya itu IAI mungkin jauh lebih aktif mendampingi pemerintah daerah kah? Sehingga artinya bahwa pemerintah daerah akan selalu menempel dengan IAI kan? Itu kira-kira ya Mas ya? Ya mungkin salah satunya ya. Ya. Jadi memang harus ada 2 hal. Yang pertama yang level kota ya level kota. Ada lagi yang level komunitas, mulai setingkat RT RW. Jadi setingkat RT RW itu misalnya kita nggak populer orang karena peraturannya juga nggak terlalu rigid ya, sehingga semua orang bisa merancang, membangun sendiri rumahnya gitu. Nah dia perlu didampingin oleh arsitek. Jadi kita harus melayani setiap arsitek di setiap distrik RT RW itu. Dia mau ngajuin izin, advice harus dilakukan oleh arsitek-arsitek yang tinggal di situ. Sekitar situ tetangganya minta tolong ya harus. Ya asal dia advice-nya mereka nggak perlu kasih fee yang besar kalau dia udah mulai membesar berlantaran baru. Tapi intinya ada level komunitas yang lihat tiap level itu kalau ada arsitek di situ dia mungkin dalam diameter 5 km dia harus take care ke komunitinya. Jadi artinya memberdayakan gitu ya. Iya. Lokal iya, setiap arsitek lokal. Bisa apapun yang terjadi dengan areanya. Iya. Untuk bisa lebih aktif gitu ya Mas. Lebih aktif. Jadi mungkin juga ini kaitannya dengan konteksnya kita harus berlisensi, sama dengan dokter harus berlisensi kan. Kita ada STRA, ada SKA. Nah jadi kalau yang udah ber STRA itu harus bisa, karena tanda tangannya berlaku ya, jadi dia bisa menjadi advice untuk sekitarnya. Jadi ada relasinya dengan Pak RT, Pak RW, tamannya kurang bagus gimana, dia ngasih saran bisa. STRA sendiri kan memang sekarang udah lagi digaungkan ya Mas, setelah Undang-Undang Arsitek 2017 ya kalau nggak salah ya. Iya. So far menurut Mas Budi dengan keluarnya STRA itu sendiri efektif nggak sih Mas buat artinya arsitek
untuk berpraktek atau mungkin ada pendapat lain dari Mas Budi? Saya nggak bisa berkomentar tentang efektivitas ini ya. Tapi memang saya sadar di seluruh negara itu ada namanya license ya, license untuk menjadi arsitek. Ya, teman-teman saya di Jepang, di Korea, kalau waktu saya jalan, kalau di sana saya nunjukin kartu IAI emas tuh mereka waduh, heran, gila Budi, gila. Karena di sana itu untuk mendapatkan itu dia harus 12 tahun experience. Oh, ada aturan yang mengikat gitu ya. 12 tahun experience baru dapat yang emas. Kita baru daftar dapat kartu emas. Gitu ya. Kartunya doang. Artinya berbeda dengan lisensi yang ada di sana gitu ya Mas ya, bahwa harus berpraktek sekian lama untuk mendapatkan pengakuan gitu ya, validasi dari dari asosiasi itu sendiri gitu ya. Artinya gini Mas, sekarang kan kita banyak lihat gitu ya bahwa ada arsitek-arsitek yang belum mungkin ber-STRA karena merasa tidak ada manfaatnya. Kadang kalau misalnya ditanya, karena mereka juga belum dapat penalti kah atau bahkan kalau mereka mendesain itu masih bisa dilakukan gitu ya. Jadi makanya beberapa ada yang udah pakai STRA, ada yang belum. Kalau untuk proyek-proyek pemerintah mereka udah jelas harus ber-STRA gitu kan untuk syarat-syaratnya. Menurut Mas Budi sendiri dengan fenomena ini gitu ya, apa yang kira-kira yang bisa Mas Budi nanti lakukan mungkin ya untuk mengencourage orang-orang itu untuk tetap keep on going gitu loh, untuk supaya tetap harus berlisensi, karena Mas Budi sendiri udah merasakan manfaatnya ketika di luar berpraktek gitu ya, di luar negeri melihat arsitek-arsitek luar itu semua berlisensi gitu gimana Mas? Ya memang ada masalah mendasar ya di sini di Indonesia terutama ekosistemnya yang lemah. Ekosistem lemah. Jadi karena STRA akhirnya berlaku kalau pakai tender-tender pemerintah. Cuma gitu. Karena tender-tender pemerintah. Kalau kita sama klien kita, apalagi saya kliennya dari luar negeri, dari Australia, dari Belanda, who cares? Yang dipilih adalah desain yang bagus. Jadi sebetulnya kita harus berorientasi bahwa good design also sejalan dengan kepemilikan STRA. Harus sejalan. Nah, problemnya adalah memang yang menerbitkan itu tidak hanya IAI. Jadi penerbit izin, penerbit license itu banyak sekali tempat-tempat lain yang bukan cuma IAI gitu. Iya, benar. Terus kedua memang kalau saya tadi bilang ekosistem itu ekosistem itu misalnya gini ya. Contoh kasus Australia aja ya. Australia kan memang udah rapi lah, udah sekian ratus tahun ya umurnya ini. Setiap tukang itu ada sertifikasinya. Jadi misalnya tukang batu, semua tukang lah. Tukang kayu, spesialis semuanya. Dan mereka ternyata untuk mendapatkan itu dia harus course selama 4 tahun, seminggu sekali. Nah jadi dia punya sistem experience space. Jadi kalau dia pengalamannya berapa tahun mendapatkan rate-nya tuh beda kan per jam. Hitungannya dia rate-nya makin tinggi kalau dia punya experience. Jadi kalau experience tukang batu yang ahlinya lama, dia punya kartu platinum atau emas gitu. Nah ini berhubungan dengan project. Jadi misalnya projectnya adalah yang harus hati-hati, project bangunan konservasi. Harus dilakukan oleh expert dari kayu, expert dari batu yang jelas-jelas dia punya license, punya expertise. Nah di Indonesia problemnya untuk level tukang itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa bisa ya? Iya. Pak Min gitu. Yang penting dia udah pernah ikut beberapa project langsung bisa
mengambil proyek sendiri nah, gitu kan. jadi kadang-kadang kita susahnya arsitektur tuh the wrong man on the wrong place. Yang terjadi apalagi di daerah-daerah desa-desa. Bapak tukang apa saya tanya nih? Tukang besi kok ngerjain kayu, makanya kayunya jelek gitu. Nanti kalau saya merasakan sendiri tuh kalau di daerah terus ngerjain proyek pemerintah, ya problemnya adalah mereka hanya kejar target deadline. Mengenai kualitas kesekian gitu. Loh, iya karena deadline-nya, jadi dia udah dapat tendernya, uangnya nggak cair-cair, cairnya bulan Oktober atau September. Sementara Desember harus laporan. Jadi proyeknya harusnya 6 bulan, dikerjain 3 bulan. Jadi karena sistem kebut semalam. Dan itu terkait dengan cairnya duit tadi dari pemerintah yang mengerjakannya. Nah, jadi udah gitu tukangnya nggak ada yang namanya license dia ahli apa nggak, pokoknya ini dikebut mas gitu aja. Suruh aja dibentuknya nggak ada, lihat gambar nggak ada. Waduh, improvisasi ya di lapangan ya. Waduh, ngeri banget. Mas Budi kan tadi cerita, Mas Budi sekarang dalam tahap mendengarkan dari teman-teman arsitek seluruh Indonesia bahkan ya Mas ya, karena ya ini kan ada 38 provinsi perwakilan dari asosiasi, belum daerah, wilayah. Banyak banget ya Mas ya, berarti mendengarkannya itu kan harus ekstra keras sekali ya untuk bisa memilah-milah gitu. Tapi Mas Budi sendiri melihat gitu ya dari semua keluhan atau semua suara dari daerah itu, kan mungkin tadi Mas Budi udah juga mention masalah di daerah tuh beda-beda gitu ya. Terus terutama juga masalah nasional gitu beda lagi. Yang Mas Budi notice gitu ya terhadap masalah yang ada gitu ya di daerah atau di nasional gitu, apa Mas yang kira-kira masalah yang paling besar lah mungkin yang bisa Mas Budi lihat gitu, atau yang Mas Budi dengarkan dari semuanya itu apa ya Mas kira-kira? Ya jelas, jadi memang apa ya, karena sekarang saya masih proses mendengarkan ya. Salah satu masalah keluhannya adalah udah STRA masih ada SKK lagi, jadi ada perubahan peraturan yang menyebabkan mereka merasa kok sulit banget gitu. Berarti, sementara kalau yang kayak saya itu sebenarnya perlu nggak perlu STRA karena klien saya swasta, swasta orang asing yang kadang-kadang mereka nggak perlu lagi mana STRA license nggak perlu gitu. Cuman memang yang di daerah-daerah ini kan harus. Iya, karena proyek-proyek pemerintah kali. Karena proyek pemerintah dan itu kan kita mengajukannya. Saya pernah babak belur lah. Ngerjain proyek pemerintah udah final itu sulit banget karena mereka berdasarkan kompetensi bagus banget. Jadi kita harus memasukkan dulu SKA. Tapi SKA nggak hanya arsitek, SKA MEP, SKA struktur, SKA transportation. Iya, benar. Waduh, luar biasa. Karena kompleksnya proyeknya juga kali ya. Karena kompleksitas dari proyek itu. Saya membayangkan betapa sulitnya untuk mendapatkan satu proyek pemerintah. Jadi karena sulit itu harus diberi diberi hadiah. Jadi contoh aja di Singapura ya. Nggak hanya di Singapura, di Jepang juga. Bagaimana bangunan publik itu speknya itu udah tinggi. Speknya tinggi sekali. Jadi misalnya handrail harus stainless steel yang bagus. Karena dia mikir untuk sekian tahun yang ke depan. Jadi misalnya Belanda itu peraturannya lebih kompleks lagi. Jadi peraturannya ini kalau setiap kali membangun ini harus kuat untuk 100 tahun ke depan, hitungan gitu. Jadi makanya kalau bangunan publik, kalau kita lihat di Singapura, waduh kok kaya banget ya. Tempat pedestrian granit semua gitu. Karena dia mikir nggak akan. Kalau Indonesia kebalikan, gimana cara kalau bisa cepat rusak. Tahun anggaran depan bisa ada proyek lagi gitu. Jadi jalan raya juga mentalitasnya seperti itu. Benar. Dan ini mental dan mindsetnya beda banget ya sama yang di luar ya Mas ya. Yang di luar tuh bener-bener wah. Jadi arsitek yang ngerancang juga seneng gambar, seneng. Terus ekosistem udah terjadi,
kontraktornya udah rapi mengerjakannya, waduh jadinya luar biasa. Dan lebih bagusnya lebih dari gambar kita itu. Iya. Jadi memang ekosistem itu penting dibangun. Artinya nggak cuma arsitek doang dari pihak arsitek ya ini ya. Berarti kan ada banyak hal ya Mas ya. Termasuk pemerintah tadi ya. Iya, pemerintah sebagai owner lah pada saat ini. Iya, kalau gitu ownernya itu juga ada pendampingnya, arsitek mewakili owner gitu. Jadi sehingga dia mereka paham ini mau kemana, ada guidance-nya dari arsitek yang mendampingi. Betul. Kemudian usernya adalah publik. Iya. Nah usernya juga bisa kalau misalnya artinya mereka komplain terhadap ini kan tahulah bahwa yang bagus yang mana, yang enggak, sehingga timbal baliknya itu akan terbentuk dengan baik, sehingga komunitas yang tadi Mas bilang yang jadi baik itu tadi, itulah yang sebenarnya ideal dari masing-masing posisi tadi ya, arsitek as a praktisinya, publik sebagai ownernya, sebagai usernya, dan pemerintah sebagai owner, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Jadi ketiganya saling mengontrol dan saling membutuhkan, sehingga tadi yang namanya STRA itu juga jadi penting. Karena kompetensi dari masing-masing si arsiteknya ini udah teruji lah gitu kira-kira ya Mas ya. Berarti Mas Budi sendiri sebagai calon nanti ini juga setuju bahwa STRA itu memang penting untuk dimiliki oleh semua arsitek gitu ya Mas ya. Iya, betul. Supaya tadi punya standar yang sama gitu ya Mas ya. Ya. Berarti tadi Mas Budi cerita bahwa salah satu yang penting tadi ya dari masalah yang muncul di permukaannya adalah masalah kompetensi dengan adanya sertifikasi tadi ya Mas ya. Artinya nanti di dalam program Mas Budi ke depan bahwa STRA ini harus dilanjutkan gitu ya, supaya semua punya standarisasi seperti kita berkompetensi seperti arsitek di luar gitu ya Mas Budi ya. Nah itu juga sebenarnya juga mengatur juga untuk arsitek asing yang berpraktek di Indonesia. Ini problem besar ya, mungkin untuk wilayah Bali itu sedang banyak warga negara asing yang arsitek desainer yang berpraktek di sana. Iya. Nah memang kita lihat aja peraturannya di Singapura itu ya, misalnya. Saya juga beberapa proyek yang kita kerjakan di luar itu sangat strict mereka. Kita ada proyek ya di Taiwan itu memang arsitek itu untuk arsitek asing bisa bekerja, bisa mendesain, tapi dia batasnya hanya sampai skematik aja. Mulai dari stage berikutnya itu harus lokal arsitek. Jadi harus berpartner kita dengan lokal arsitek. Lokal arsiteknya dapat pekerjaan. Jadi untuk membuat development, terus ngurus perizinan, gambar construction dokumen gitu. Jadi ada sinergi. Nah ini karena peraturan kita nggak bagus, sehingga banyak arsitek asing yang berpraktek aja di Bali tanpa izin lah ya, ibaratnya gitu ya. Iya. Berpraktek di wilayah yang bukan wilayahnya dia secara hukum gitu ya. Dan dia berpraktek tanpa ada kerjasama dengan asosiasi di Indonesia, which is ini IAI gitu ya. Cuman kan memang karena peraturan kita nggak mendukung. Sama tadi berarti yang komunitas tadi ya, bahwa ekosistemnya masih lemah, sehingga yang kayak gitu terjadi pembiaran mungkin, dan tidak ada penalti apa-apa dari pemerintah yang mengetahui itu mungkin. Ya, jadi kita bisa belajar ya, misalnya Beyond Eagles ya. Beyond Eagles kan dari Big ya. Dia dari Denmark. Denmark kalau nggak salah. Ya, Denmark kan masuk ke Amerika, New York. Dia awal-awal nggak ada namanya license, nggak ada. Oh iya. Tapi dia tetap harus mengikuti tes untuk dapat license. Oh, karena Amerikanya sendiri mengharuskan, gitu, mewajibkan. Jadi dia nggak ada license, tapi dia berpraktek kalau menang tender ya dia harus pakai bendera. Hampir sama dengan di sini, pakai bendera. Kantor arsitek lain bekerja sama. Nah, tapi dia fee-nya nggak bisa full, harus dibagi. Betul. Kalau di sini kayak KSO seperti itu. Iya. Nah, tapi dia akhirnya dapat. Tapi selama proses sekian tahun dia menang proyek-proyek ini, dia belum punya license ya pada saat itu ya. Iya. Jadi kita juga harus akomodatif terhadap pemenang kompetisi. Ini ada cerita lagi di Washington tuh ada
arsitek yang masih magang tapi menang kompetisi monumen di Washington dan dibangun. Nah itu harus diakomodir oleh asosiasi. Jadi kalau misalnya yang menang ini belum berlisensi, ya kita fasilitasi untuk dapat lisensi, dilanjutkan, dikasih tes segala macam, enggak dibatasi harus yang berlisensi, enggak sih. Jadi di Amerika kayak gitu, diakomodir. Yang tidak ber-STRA diakomodir untuk supaya punya lisensi. Iya, gitu kalau ya. idenya bagus, Iya. menjawab tantangan briefnya, Ya. berarti kita harus akomodir dia. Oke. Berarti mungkin masalah yang di Bali tadi gitu ya. Mungkin apakah belum diakomodirkah gitu ya, sehingga Iya, mereka betul. berserampangan aja gitu, Iya. bekerja gitu ya. Ya kalau perlu di American Institute of Architects maupun di Royal Institute British Architect, RIBA, itu juga mereka memberikan istilahnya apa ya, hadiah. Kalau dia memang arsitek udah bagus banget, langsung dikasih membership. Oh gitu ya. Kalau dia proyeknya banyak di situ, Iya. dikasih membership langsung. Artinya nggak mesti harus kayak runut seperti arsitek-arsitek yang mengurus STRA Enggak, atau itu dari kan, awal gitu iya, ya. karena dia udah experience banget ya. Misalnya contoh MVFDV, langsung aja dia dapat honorary Artinya dengan fellow. honorary itu berarti dia bisa berpraktek di situ Iya, gitu ya. bisa berpraktek, izinnya langsung diberikan. Izinnya langsung diberikan oleh asosiasi yang di Inggris tadi itu gitu ya. Iya, di Inggris, di Amerika dikasih. Jadi kita perlu juga memberikan, misalnya arsitek yang asing, Iya. udah tinggal lama di Bali, Iya. ya berpraktek lama, proyeknya banyak dan bagus, Dan bagus. sustainable, keren, menginterpretasikan Indonesian culture dengan bagus. Justru Why itu not? dirangkul Dikasih, ya. dirangkul aja, dikasih, jangan ditendang. Iya. Kasih. Justru jangan dimusuhin gitu. Jangan. Oke. Ya, jadi kita rangkul. Karena dia berkontribusi terhadap arsitektur yang ada di Bali juga ya akhirnya berkontribusi ya. ke arsitektur dan ekosistemnya membuat generate ekonomi di Bali. Dia generate tukangnya di sekitarnya, membangun, merancang segala macam. Atau apakah sekarang ini buat mereka yang dari luar tadi itu karena belum diakomodir gitu, mereka ya justru akhirnya tidak mendekati IAI lokal kah atau arsitek lokal kah gitu, atau memang belum ada tadi menurut Mas Budi ekosistemnya belum ini, jadi sehingga mereka bangun aja gitu, mendesain desain aja gitu. Di sana ya karena peraturannya nggak rigid kan Iya. ya. Kalau mau ngurus IMP kan nggak perlu tanda tangan, dia langsung bayar aja. Iya kan. Nah, jadi kalau tidak ada yang membatasi gitu ya. Iya. Harusnya itu jadi saringan ya di awal ya. Jadi saringan. Jadi emang nggak bisa cuman kesalahan kita gitu asosiasi, karena memang ternyata ketika mereka berhubungan dengan pemerintah gitu ya. Iya. Gol-gol aja tuh gitu ya. Iya. Jadi misalnya kita pernah dapat project lah di New York ya, di Amerika itu. Itu ada lokal arsiteknya di New York. Kita harus tanda tangan kontrak ya. Nah, kontrak itu disediain oleh AIA, American Institute of Architects. Oh. Jadi tinggal download aja, bayar $100 kayak. Bayar, terus kita download, kita print, mana yang perlu, mana yang nggak perlu, kita coret, selesai kita tanda tangan, dan institusinya American Institute of Architects dia dapat uang Dapet di setiap duit, ya? kontrak. Iya. Coba, kontraknya banyak banget, setiap project, tinggal download aja. Jadi bagaimana peran asosiasi itu menyiapkan itu semua. Jadi kita bisa menyiapkan itu, kalau saya sih jadi program, jadi kontrak itu jadi standar seluruh Indonesia sama, tinggal print aja. Tinggal dia, oh ini nggak sesuai, coret, tanda tangan. Nanti tinggal konsultasi sama lawyer yang kerjasama sama asosiasi. Tapi asosiasi dapat uang terus. Iya. Artinya bisa secara mandiri untuk bisa menghidupi asosiasi itu ya Mas ya. Sebenarnya menarik ya dengan pengalamannya Mas Budi tadi ya di beberapa negara, melihat sebenarnya kan ini jadi strong point juga gitu. Mas Budi bisa melihat sebenarnya masalah asosiasi di luar negeri itu juga menemukan hal-hal yang sama kok. Betul, gitu ya. Betul. Benar ya Mas ya? Sama.
tipikal lah karena Iya. memang kita pekerjaannya sama, owner sama, regulatornya juga sama pemerintah. Cuman yang di sana itu lebih banyak bagaimana untuk standar itu akan lebih mudah karena asosiasi turun dan mempermudah arsitek yang bekerja sama lah gitu Iya, ya. betul. Oh, oke. Yang sampai sekarang yang mungkin itu di Indonesia agak ribet kali ya. Waduh. Apa ya? Maksudnya kalau kita lihat akhirnya mereka tidak masuk ke atau ada di tengah-tengah asosiasi misalnya kayak Ya, gitu. jadi memang karena tadi sifat asosiasi melayani, jadi harus menyiapkan, kita harus melayani teman-teman. Kan mungkin teman-teman tiap kali mau ada proyek kontrak susah, bingung kita. Ya, jadi harus disiapin mana yang diperlukan. Kita bantu dong, senjatanya kita bantuin semuanya. Terus ada edukasi supaya lebih profesional. Terus tadi masalah menggait membership sulit itu memang kalau kita banyak peserta magang di kantor saya kan dari Eropa ya, dari Inggris itu tiap kali magang mereka udah punya format. Jadi laporan itu formatnya sesuai standar Sama satu negara gitu ya. negara saya Inggris itu pakai standarnya mereka. Nah kita tiap kampus punya standarnya masing-masing. Nah kenapa IAI nggak bikin aja standar magang pelaporannya kayak gini, ada pelaporan meeting berapa jam, pelaporan seperti yang di sana. Jadi kita siapkan itu download otomatis mahasiswa itu udah menjadi member dalam tanda petik IAI gitu. Mahasiswa arsitek magang di kantor arsitek dia nanti tinggal melanjutkan habis dia itu magangnya selesai udah lulus kuliah tinggal ini saya udah pernah magang ini laporannya dulu member mahasiswa langsung diaktifasi jadi member profesional. Itu menurut saya bagus jadi satu ekosistem di dalam Ikatan Arsitek Indonesia sendiri yang bekerja sama dengan kampus jadi kampus sekarang juga ada PPARS gitu. Kan udah banyak ya Mas ya, beberapa kota udah punya kampusnya program. punya bikin PPARS, cuman betul. PPARS ini harus terintegrasi dengan IAI lokal. Jadi dia mau menjadi profesional arsitek, jadi dia harus terintegrasi. Kalau pendidikan S1 kita kan memang dia bisa jadi siapa bisa saja. Jadi arsitek, bisa enggak juga nggak apa-apa gitu ya melanjutkannya kemana boleh. aja gitu ya. Iya, tapi kalau yang berorientasi ke arsitek harus ke asosiasi. Betul. Jadi asosiasi harus support. Iya. Sekarang PPARS tuh aku lihat udah mulai banyak ya Mas ya di beberapa kota lah di Jakarta juga gitu. Cuman memang artinya ketika mereka magang gitu ya setelah kuliah kan setelah pendidikan di PPARS itu kan juga ada program yang mereka harus magang di beberapa jadi tempat ada persyaratan magang. Magang itu untuk profesional itu 2 tahun. Nah sekarang problemnya mereka mencari tempat magang yang bagus sulit. Itu juga jadi sebuah masalah dong berarti. Karena tadi sistemnya tidak dibangun. Nah, jadi asosiasi harus bikin SOP, standar operation procedure untuk magang mereka magang ini. Jadi yang dia PPR 1 tahun tuh 1 tahun magang itu udah total 2 tahun. Sama di luar negeri juga kayak gitu. Juga kayak gitu ya Mas ya. Kalau di Australia itu hapus 2 tahun tuh baru bisa dapat member dari asosiasi dari 2 tahun setelah lulus asal dia kerjanya magang di konsultan arsitek gitu. Nah di kantor saya karena kita ikut standar di luar itu kalau yang magang itu pakai ada sistemnya. Jadi dia bulan pertama bikin maket, bulan kedua ikut program preliminary, bulan ketiga. Jadi selama 6 bulan itu dia kompleks menjadi seorang arsitek yang terbentuk. Nah itu sistem ini harus diakomodir di setiap kantor arsitek yang profesional. Jadi dia belajar profesional. Jadi dia harus ada poinnya untuk ikut mendampingi senior arsitek untuk presentasi ke klien, untuk site visit ke project, untuk ketemu kontraktor, untuk ketemu siapapun juga. Nah di situ kan ada recordsnya dan itu harus terprogram. Problemnya rata-rata mereka kalau udah menangani project nggak ada waktu lagi ngurusin yang magang-magang ini. Udah panik nih. Jadi kantor arsitek nggak ada yang siap. Nah mungkin karena itu nggak siap,
disiapkanlah oleh asosiasi. Ini kalau magang kayak gini, laporannya kayak gini, sehingga dia benar-benar dibentuk jadi arsitek. Sama dengan dokter. Dokter dia harus praktek kan, harus praktek di daerah terpencil misalnya. Selama sekian bulan, sekian tahun, terus kemudian waktu praktek dia tahu cara mengeksekusinya. Ya, berarti sebenarnya step by stepnya tadi itu ya. Artinya kalau misalnya asosiasi ini sudah mempunyai standar gitu atau membuatkan formatnya gitu ya, sehingga kan mungkin semua biro arsitek itu udah gak usah mikir lagi gitu ya, mengikuti dengan standar yang ada. Oh, kamu disuruh apa nih gitu ya, step-stepnya dari mereka saat memagang itu sampai keluar dari saat magang itu, mereka sebenarnya udah punya kemampuan yang udah pernah merasakan semua step-step tadi yang ada dalam biro arsitek gitu ya Mas ya. Dan mungkin itu yang perlu diseragamkan, artinya formatnya gitu ya, sehingga mereka nggak magang di sini dengan di sini ternyata beda ya, yang di sini dapat ini, yang ini nggak dapat apa-apa misalnya kayak gitu ya. Itu mungkin salah satu juga yang nanti jadi yang Mas Budi mau akan lakukan gitu ya, supaya mereka ketika jadi arsitek profesional setelah magang ini minimal punya pengalaman gitu ya Mas. Untuk berpraktek berikutnya nantinya. Betul, selain pengalaman otomatis dia jadi member IAI. Kan sekarang IAI kesulitan menggait member. Sekarang sekarang masalah kapasitasnya Indonesia dengan populasi 300 juta, terlalu sedikit arsitek yang punya STRA cuma 11.000, membernya kita 28.000. Itu short, terlalu sedikit. Nah, jadi memang kalau itu automatically langsung member. Kan kalau di Inggris kan begitu dia lulus langsung dapat riba part 1. Masukin laporan dapat riba part 1 gitu. Jadi IAI part 1 gitu juga bisa. Iya. Jadi artinya mempermudah mereka. Sehingga kita juga punya member yang istilahnya punya standar yang sama dan berkualitas itu jauh lebih lebih ini ya. Dan nggak semua harus dilakukan oleh IAI gitu kan. Kalau yang tadi kan akhirnya berbagi dengan biro tadi kan, formatnya saja dan sistem yang dibuat oleh IAI gitu ya Mas ya. Menarik sih. Kita hanya memvalidasi paling, memvalidasi ini valid, ngecap, tanda dicap, dikasih sertifikat, ya udah. Artinya Mas, kalau dari tadi kita obrolin, paling nggak IAI nasional punya formatnya yang kemudian akan disebarkan ke IAI daerah. Karena kan arsitek nggak cuma di Jakarta doang ya Mas, di daerah, sehingga punya standar yang sama gitu ya, dengan cara magang yang sama gitu, sehingga ketika kualitasnya itu sama dengan standar yang sama, keluarannya mereka berhak mempunyai lisensi tersebut gitu ya Mas ya. Sehingga dari program Mas Budi tadi sebenarnya bukan cuma mendukung STRA tapi mempermudah orang-orang itu untuk punya lisensi dan member yang sama gitu ya Mas. Nah ini kan memang metode magang ini, karena kita udah sekian puluh tahun magang, ada program magang ini akhirnya kita kembangkan. Jadi dari kantor saya tadinya studio BPA, kita membuat lagi BPA Institute namanya. Jadi ada BPA Institute ya? BPA Institute itu course. Itu apa Mas? Ya seperti course, 6 bulan course itu. Nah itu sejak 2020 kemarin kita mendapatkan penghargaan Good Design dari Kementerian Perdagangan yang Good Design itu ya? Karena program itu. Oh gitu. Iya, jadi itu memberdayakan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Pengennya seluruh Indonesia yang terpencil. Cuman merambah sampai ke dunia lain, sampai ke Australia. Oh gitu. Ke negara-negara lain juga ada. Iya, jadi sampai ke pesertanya itu. Jadi gitu. Kita cuman training. Kita sebutnya work from home training, karena waktu pandemi kan nggak bisa. Betul. Jadi banyak yang ini, jadi saya bikin modul. Mulai dari modulnya itulah modul step by step, mulai dari research, brainstorming, terus kemudian preliminary, skematik, terus diajarkan sistemnya cuma seminggu sekali. Dan ini tiap minggu pun mereka diberi tugas-tugasnya mulai dari ngedrafting, membuat research kota skala yang besar, terus juga drafting tuh menggambar yang baik, menggambar untuk
gambar dokumen kayak Jepang, Oke, Jerman, oke. Spanyol, Inggris, Diajarin di BPS diajarin. itu. Iya. Terus habis itu juga bikin market secara daring, jadi bikin market di rumah masing-masing, tapi di video. Nah itu menurut saya setelah mereka ikut 6 bulan, mereka tahu cara menjadi profesional. Udah berapa membernya Mas BPA Institute? BPA Institute mungkin udah 400. 400 orang. Seluruh Indonesia dan luar negeri. Ya, ada yang dari luar negeri, ada yang dari mana-mana ya. Dan itu sekarang masih Mas Budi lakukan? Masih Program BPA program. Institute. Sekarang masuk batch 7. Batch 7. Batch Setahun 7. berapa batch Mas? Setahun 2 batch. 2 batch. Oke. Jadi udah 3,5 Udah 3,5 tahun ini ya. Dan satu batch berapa orang Mas? Pokoknya maksimal 90. Lumayan banyak dong iya, ya. jadi yang pertama itu 340. Karena yang waktu- daftar, iya. yang dari 340 kita nggak mampu. Terus kita Iya. tadinya karena kita mau sharing ilmu, udah gratis gitu, yaitu apa namanya? Terus kita mikir, wah ini zoomnya nggak cukup. Kalau zoomnya mau kapasitasnya maksimal 100. Oh ya udah, jadi 10 orang dari kita, orang masuk Harvard aja dipilih, akhirnya kita pilih, kita seleksi. Oh, diseleksi. Ya. Ada penyeleksian juga Iya. masuk BPA Institute itu. Dan itu gratis ya Mas sampai sekarang? Ya gratis untuk yang mahasiswa. Oh, berarti boleh yang nggak mahasiswa ikutan BPA Ada, Institute? jadi Oke. ada profesional ya. Kemarin ada peserta dari Aceh, dari Jawa Timur, yang mereka yang fresh grade belum dapat kerjaan, Iya. pengen tahu cara kerja, boleh ikut juga. Sangat membantu ya Mas ya untuk mereka yang artinya kan juga kapasitas dari biro-biro arsitektur magang itu kan terbatas ya. Iya, jadi kita memberi jalan buat mereka supaya dia bisa bekerja di seluruh dunia. Jadi nggak ada batas negara. Artinya tuh implementasi itu bisa dilakukan oleh atau di semua daerah ya, Iya. misalnya dengan standar yang itu, Iya. dengan pantauan YAI mungkin ya, yang artinya mereka bisa merangkul tadi itu melalui cara yang itu ya. Iya, cara itu, dan itu menggunakan case study yang ada di praktek kita. Jadi itu bedanya dengan di kampus. Di kampus kan memang kalau Teori kita kali ada ya. teori, kalau kita ada 5 stage di kampus tuh habis 3D render dapat nilai. Kalau kita enggak, kan kita di profesional kita 3D render 10 kali belum tentu di ACC. Kan sampai teler. Iya. Sampai babak belur. Seru banget sih sebenarnya. Aku dari sini melihat bahwa Mas Budi dengan pengalaman yang tadi nggak cuma di Indonesia tapi di luar gitu ya, membawa pengalaman itu untuk memberikan sumbangsi mungkin ya. Iya. Ketika Mas Budi nanti akhirnya terpilih misalnya sebagai ketua IAI nasional periode berikutnya, bahwa pengalaman yang Mas Budi punyai dan juga udah mulai dilaksanakan beberapa tadi itu untuk coba untuk diimplementasikan secara nasional mungkin ya Mas gitu ya. Iya. Ya. Artinya nggak cuman program yang muluk-muluk sih sebenarnya ya. Iya. Program yang sebenarnya Mas Budi juga udah lakukan gitu ya. Iya. Dan ini rasanya juga bisa membantu mereka yang merasa agak sulit untuk masuk menjadi member IAI mungkin, atau ya tadi ya tiba-tiba harus punya lisensi dengan apa ya, ibaratnya ada beberapa step yang kalau kita lihat dengan program yang tadi untuk calon-calon untuk yang magang tadi, sehingga standar yang mereka lakukan tuh udah semuanya gitu dari yang Mas Budi udah lakukan gitu ya. Iya. Mas ya. Seru banget sih, dan ini pemilihan tahun 2 Oktober tanggal berapa ya Mas ya pemilihannya nanti? Sepertinya berbarengan dengan Munas IAI. Munas IAI ya, yang di Manado itu ya? Di Manado. Iya, 24 Oktober yang. Oke, berarti masih ada kurang lebih 1 bulan ya masa kampanye ya. Mudah-mudahan salah satu ini podcast yang kita lakukan sekarang ini jadi corong juga untuk mereka bisa melihat sebenarnya apa yang sebenarnya Mas Budi akan lakukan. Iya. Dan juga tadi visi Mas Budi secara tidak langsung tadi dari masalah yang diungkapkan, kemudian solusi yang akan dilakukan, kan kira-kira sudah kebayang ya. Iya. Jadi para pemilih calon ketua yang mana yang akan dia pilih nantinya
Ya ini mungkin bisa jadi referensi karena Mas Budi sini udah share dengan apa yang Mas Budi akan lakukan dan pahami gitu ya Mas ya. Siap. Mas Budi sendiri sebelum kita tutup podcast kita, apa yang mau disampaikan Mas? Ya, jadi sebenarnya kita menjadi arsitek itu memang orang-orang yang terpilih. Jadi dia intelektual karena belajarnya susah. Ya. Banyak buku yang harus dibaca. Betul. Jadi dia harus menjadi terang. Jadi artinya dimanapun dia berada, dia harus menjadi lilin. Oke. Kalau makin besar jadi obor. Jadi menyinari lingkungannya, harus menyinari mana yang buruk, tempat sampahnya jelek harus kita pikirin, cara membuang sampahnya. Jadi berpikir sustainable. Dunia saat ini makin panas. Jadi kita harus berpikir keras, tapi kita harus punya empati untuk punya peran yang besar di lingkungan kita yang paling kecil. Jadi mungkin dari lingkungan keluarga, besar lagi ke lingkungan tetangga, RT, RW, kita makin besar. Ya, jadi gemanya harus makin besar untuk memperbaiki lingkungan kita lebih baik. Ya. Contohnya misalnya kita kan, saya mau inisiasi Bintaro Design District. Jadi bagaimana saya membayangkan seperti di Scandinavian, bagaimana kesadaran desain itu sangat tinggi. Dan itu dimulai dengan cara bagaimana kita punya peran dalam lingkungan. 1 kilometer aja kita ngelihat, oh kok tetangga nggak ada tempat sampah yang keren ya, kita bikinin. Wah, apalagi. Jadi kita bersikap positif dengan cara itu. Jadi Bintaro Design District akhirnya menjelma menjadi satu event 10 hari yang intinya sebenarnya sama, menyinari lingkungan ini. Jadi saya harap kalau setiap daerah memiliki tempat melihat kantong-kantong kreatif, terus kita mulai berkolaborasi dengan disiplin yang lain. Kita perlu sekali berkolaborasi. Jadi arsitek tidak bisa bekerja sendiri ya. Dia harus bekerja sama. Ya. Berarti dari desain distrik ini tadi dari Bintaro ya, contoh sukses yang sudah ada ya. Mungkin ini nanti juga bisa diimplementasikan jadi desain distrik di seluruh Indonesia ya Mas ya. Betul. Sehingga itu sebenarnya salah satu peluang juga mengenalkan desain ke masyarakat secara langsung ya Mas ya. Menarik. Dan saya sih doakan Mas Budi bisa sukses dengan pemilihan ini ya, amin gitu ya. Dan next mungkin kita akan ketemu di Manado ya Mas ya. Siap. Di Munas IAI Nasional, sekaligus pemilihan Ketua IAI Nasional pada saat ini ya nanti ya Mas ya. Ya, jadi mungkin belum tentu saya jadi ketua umum. Oke. Cuman paling tidak saya sudah menyuarakan gagasan bagaimana peran arsitek di masyarakat harus makin besar. Saya sangat setuju Mas, nggak mesti harus jadi ketua pun gitu ya, selama kita punya ide yang baik demi kemajuan profesi, kan itu bisa jadi sumbangsi yang mahal dan berharga gitu loh Mas. Apalagi yang Mas Budi lakukan tadi ya melalui BPA Institute, Bintaro Design District itu rasanya udah mulai masuk ke sosial kan, bukan cuman pribadi dan private company-nya Mas Budi doang gitu loh, tapi udah ada sumbangsi ke masyarakat dalam lingkup yang paling kecil lah gitu ya. Mungkin dalam distrik, kemudian institut ini dalam seolah pendidikan tapi dalam ranah yang masih terjangkau. Kebayang kalau misalnya ini diduplikasi ke seluruh Indonesia gitu ya, dengan perannya Mas Budi sebagai Ketua IAI Nasional nanti misalnya, saya rasa impact-nya akan jauh lebih besar gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih teman-teman yang udah dengerin DOT.podcast. Aku share sedikit Mas, ini DOT.podcast ini berlangsung di Benda Design Hub. Ini sebenarnya ala-ala kayak Mas Budi tadi ya, ini salah satu bagaimana untuk menyuarakan atau memperkenalkan desain melalui skala yang paling kecil di daerah Jalan Benda ini di Kemang. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini boleh banget bisa kerja di sini. Teman-teman yang belum punya tempat kerja, freelancer gitu ya, ini jadi tempat yang rasanya
seru, dan karena di sini adalah material library juga, material building library. Di sini ada 13 brand yang bekerja sama dengan kita. Jadi rasanya bisa langsung, nggak usah lihat referensi di buku, tapi bisa langsung melihat barang-barangnya gitu ya. Dan itu juga salah satu misi kita untuk supaya arsitek tuh punya tempat, supaya punya tempat untuk berkreasi juga, bisa jadi tempat untuk ketemu dengan klien, calon klien yang lebih proper ya Mas ya. Dan semua tujuannya demi kemajuan profesi arsitek di Indonesia. Baik, terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.